Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sungguh tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, satu pujian yang akan mengikat kita dalam ibadah pada hari ini.
saudara sekalian, saya percaya kita semua dalam anugerah dan berkat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, tanggal 31 Oktober 2021, hari yang terakhir di bulan ini. Sungguh merupakan satu anugerah Tuhan yang besar atas setiap kita. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau masih berikan kepada setiap kami, untuk kami bisa menikmati hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus membuka pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, subtema kita pada hari ini saya beri judul ketaatan versus ketidaktaatan. Pembacaan Alkitab kita terambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat 23a, dan pembacaan yang kedua di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Kita mulai pada 1 Samuel. Firman Tuhan berkata, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23, tetapi Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita inspirasi tentang ketaatan. Cerita ini mengisahkan seorang anak yang bernama Richard Cecil, bocah yang taat berusia 9 tahun. Nah, pada suatu hari Richard bersama dengan ayahnya ini akan berjalan menuju keluar kota. Setelah sampai di perbatasan, kemudian ayahnya berkata kepada Richard, "Richard, ayah punya banyak sekali urusan di kota itu. Silakan kamu duduk di sini, tunggu sampai ayah datang menjemput kamu." Kemudian sang ayah pergi meninggalkan Richard dan menyelesaikan segala urusan-urusannya di kota. Karena begitu banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh sang ayah, akhirnya ayah ini lupa bahwa dia telah meninggalkan Richard di perbatasan kota. Dan karena keletihan, setelah dia berjalan, akhirnya dia menerima tawaran dari temannya untuk menaiki kereta kuda berjalan pulang. Dan sang ayah tiba di rumah tepat pukul 9 malam atau jam 21. Nah, setelah mandi, kemudian sang ayah memanggil Richard. Dia berkata, "Richard, ayah ingin menceritakan banyak hal kepada kamu tentang apa yang ayah alami selama berada di kota." Tapi setelah menunggu, ternyata tidak ada respon apa-apa dari Richard. Kemudian ayahnya tersadar bahwa ia telah meninggalkan Richard di perbatasan kota. Dan dengan mengabaikan seluruh keadaan tubuhnya, dia capek dan dia lapar. Dia kemudian bergegas untuk mencari Richard. Dan ternyata Richard masih ada tepat di mana sang ayah meninggalkan dia, dalam posisi duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu contoh ketaatan di mana seorang anak berusia 9 tahun mendengarkan dengan tepat apa yang dikatakan oleh ayahnya. Nah, pembacaan kita pada hari ini di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 di sana dan sampai 23, ada beberapa pertanyaan yang timbul. Yang pertama adalah, mengapa Tuhan lebih berkenan kepada orang yang mendengarkan suara Tuhan daripada kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa arti kata dari mendengarkan? Dan yang ketiga adalah, mengapa Samuel menegur Saul dengan sangat keras? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Saul? Nah, mari kita ulik secara dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, kita mulai dulu dari pertanyaan yang kedua.
Apa arti kata dari mendengarkan? Kata mendengarkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik. Yang kedua, memperhatikan atau menurut nasihat dan lain sebagainya. Nah, di dalam kata bahasa Inggris, kata mendengarkan ini ditulis dengan kata obeying, yang berarti menaati, mematuhi, melakukan tindakan kepatuhan. Dan kata ini tergolong dalam kata kerja. Kemudian selanjutnya di dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata mendengar ini ditulis dengan kata syama, yang berarti mendengar dengan cerdas. Artinya apa? Mendengar dengan cerdas maksudnya kita memberi perhatian atau kepatuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari ketiga kata yang berbeda di dalam bahasa yang berbeda ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mendengar di sini tidak bersifat pasif, tapi disertai dengan action atau ada tindakan. Apa yang kita dengar tidak hanya sekedar masuk dari telinga kiri kemudian keluar telinga kanan, tetapi ada tindakan disertai dengan perbuatan dari apa yang kita dengar itu. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang pertanyaan yang ketiga. Mengapa Samuel begitu marah kepada Saul? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh seorang Saul sehingga Samuel begitu marah kepada dia? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15 di dalam ayatnya yang pertama. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kita mulai dengan ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini. Jadi pergilah sekarang, ini perkataan Samuel kepada Saul. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 4 dikatakan, lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke tanah orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Kita lanjut ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahwa lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Sur yang ada di sebelah timur Mesir. Ayat 8, Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi rupanya Saul ketika mendengar firman Tuhan, memang dia melaksanakan, tetapi tidak sepenuhnya dia laksanakan perintah itu. Buktinya apa? Agag katanya dia tangkap hidup-hidup. Kemudian kambing domba yang gemuk-gemuk itu dia simpan. Dia rampas, saudara. Dia tidak bunuh. Padahal jelas sekali pesan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada dia pada ayatnya yang ketiga. Tumpas semuanya, jangan ada belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu, inilah rupanya kenapa sampai Samuel begitu marah kepada Saul. Dan apakah Saul ini tergolong orang yang mendengarkan firman Tuhan? Seperti dia yang tadi sudah kita baca, seperti itu. Kita lihat selanjutnya, ini cukup menarik ya. Ayatnya yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ya, ini perkataan Saul kepada Samuel. Tetapi ayat 14 Samuel berkata, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?
Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Samuel. Di ayatnya yang ke-17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi rupanya apa yang dilakukan oleh Saul ini itu dikategorikan adalah orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Agag dia tangkap hidup-hidup. Kemudian kambing domba yang gemuk-gemuk katanya itu dia jarah, artinya dia bawa pulang. Dan kita lihat ada alasan kenapa. Memang secara logika kita masuk di akal juga alasan dari Saul ya. Dikatakan ayatnya yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saul mempunyai alasan bahwa tujuan mereka mengambil katanya menjara kambing domba yang gemuk itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu, bicara soal ketaatan, seperti arti kata dari mendengarkan suara itu, tidak ada yang namanya kita akan beralibi atau beralih bicara atau beralasan apapun. Taat artinya adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, atau kepada siapapun. Arti taat adalah patuh. Taat itu berbicara soal segera dan penuh. Apa yang kita dengarkan, pesan yang sampai kepada kita, perintah yang sampai kepada kita, itu harus segera kita laksanakan dan secara penuh. Penuh artinya itu full, tidak setengah-setengah, Bapak Ibu. Tetapi ternyata ketaatan Saul itu ketaatan yang setengah-setengah. Dan itu merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Nah, Saul ini digolongkan oleh apa? Menurut Samuel. Kita baca di ayatnya yang ke-23. Samuel berkata bahwa pendurhakaan itu katanya sama dengan dosa bertemu. Dan yang kedua adalah kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi Saul digolongkan seperti orang yang durhaka. Apa itu durhaka? Durhaka itu artinya orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Atau orang yang senang melawan. Orang yang suka memberontak. Bahkan disamakan seperti dia orang yang meramal atau dosa bertenung. Orang yang suka mencari pertolongan kepada dukun-dukun. Nah ini Saul disamakan seperti orang itu. Dan yang kedua, Saul disamakan sebagai orang yang degil. Degil artinya keras kepala. Tidak mau menurut kepala batu. Dan disamakan orang yang degil ini disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Dan merupakan bicara kedegilan Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah tabiat, sebuah watak karakter di dalam diri Saul. Dan itulah sebabnya Samuel begitu keras menegur Saul. Dan konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung oleh Saul akibat dia tidak taat, akibat dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama adalah di ayatnya yang 23 bagian C. Tuhan menolak Saul sebagai raja. Yang kedua, ayat 28. Tuhan telah mengoyakkan jabatan raja dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripada Saul. Padahal waktu itu Tuhan belum berfirman, belum berbicara kepada Samuel bahwa pergi ke Bethlehem untuk mengurapi di sana salah satu dari anak Isai. Itu belum. Tapi nubuat itu sudah disampaikan oleh Samuel. Dan yang ketiga, ayatnya yang ke-35. Ini yang tragis. Tuhan menyesal
menjadikan Saul sebagai raja. Bapak Ibu, konsekuensi dari ketidaktaatan ini sangat luar biasa. Ini ngeri sekali. Saul harus menerima akibat ketidaktaatan dia kepada Tuhan. Alasan apapun yang disampaikan oleh Saul itu tidak bisa ditolerir. Dan akibatnya dia harus tanggung. Nah, lalu bagaimana dengan pembacaan kita di Filipi pasal 2 ayat 8? Siapakah yang dimaksud? Di Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia itu telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini rupanya berbicara Tuhan Yesus. Kata taat artinya senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, patuh. Bahkan dengan jelas di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata taat menggunakan kata obedient, yang berarti kepatuhan, sikap patuh. Ini masuk di dalam kata sifat. Jadi rupanya Tuhan Yesus sendiri sudah memiliki sifat patuh ini. Tidak perlu diperintahkan, tapi di dalam diri Tuhan Yesus sudah ada sifat. Sifat yang mau patuh, sifat yang mau taat, sifat yang mau menurut. Bertolak belakang sekali dengan sifat yang ada di dalam diri Saul. Ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi di awal tentang anak yang bernama Richard berusia 9 tahun. Begitu taatnya dia mendengar pesan daripada ayahnya untuk dia tetap berada di tempat itu sampai ayahnya datang menunggu dia. Padahal itu sudah tengah malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Richard tetap taat, dia menunggu. Usia 9 tahun bukan lagi usia yang anak-anak, dia bisa saja pulang, dia tahu jalan pulang. Tetapi dia tetap ada di situ. Dia menunggu sampai benar-benar ayahnya datang. Dan luar biasa. Akhirnya ayahnya datang meskipun sudah malam. Richard masih ada di posisi. Ini satu gambaran yang sangat penting. Bicara soal ketaatan kepada kita. Jadi bicara ketaatan, sekali lagi saya katakan, segera dan penuh. Ada satu kata-kata motivasi yang sangat baik, yang sangat menginspirasi saya, yaitu 1 ons ketaatan bagi Tuhan lebih penting dibandingkan doa 1 kilo. Artinya apa? Sedikit saja ketaatan dibandingkan dengan kita yang selalu rajin berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi tidak ada ketaatan di dalamnya. Itu bagi Tuhan sia-sia. Jadi lebih baik kita punya ketaatan. Seperti yang dikatakan oleh Samuel tadi. Apakah Tuhan itu lebih berkenan kepada orang yang mendengarkan suara Tuhan daripada kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Mendengarkan artinya taat itu lebih baik daripada persembahan-persembahan. Jadi biar kita rajin berdoa, rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada ketaatan di dalam diri kita, itu tidak ada arti apa-apa, tidak ada efek apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa, dan sifat soal ketaatan ini ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Pilihan ada di dalam tangan kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau bersikap taat atau tidak mau taat? Dan konsekuensi dari ketaatan Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan bahwa dan itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Allah meninggikan dia, katanya. Itulah sebabnya Allah begitu meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut menyembah Yesus dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa, ada konsekuensi juga dari ketaatan itu. Allah meninggikan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau bersikap taat, Tuhan pasti akan meninggikan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Dengan bagaimana? Kita tidak perlu tahu. Biarkan cara Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Wow, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa firman Tuhan pada siang hari. Kesimpulannya adalah, mari milikilah sikap yang mau taat kepada Tuhan. Ambil bagian kita sebagai orang yang mau bersikap taat. Dan biarkan kalau kita melakukan bagian kita untuk bersikap taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Apa itu? Tuhan akan meninggikan kita dan akan mengaruniakan kepada kita berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Mari kita mengucap syukur di akhir ibadah ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjamah kehidupan kami. Jadikan kami hamba yang setia, jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang semakin hari boleh semakin diurapi oleh Allah saja. Oleh karena itu beri kepada kami Tuhan kekuatan, mampukan kami untuk kami boleh memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. Kami boleh setia di ladang Tuhan, kami boleh melayani Tuhan seumur hidup kami boleh mengerjakan terbaik hanya bagi Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami terus berdoa, biar kiranya Tuhan saja yang menjamah setiap jemaat Tuhan yang ada saat ini. Beri kepada kami kekuatan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan saja yang memberi kepada kami kekuatan, hati yang semakin percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan saja, kekuatan hanya datang dari Tuhan saja. Beri pada kami hati yang terus terpaut hanya kepada Tuhan, dan jadikan kami orang-orang yang boleh dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada setiap orang saja ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, kuatkan kami semua saat ini. Jadikan kami hamba-hamba yang boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang Kau pakai dengan luar biasa. Kemanapun kami melangkah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga percaya pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kami diluputkan daripada segala mara bahaya, dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan perlindungan daripada Allah saja menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami berdoa biar kiranya jamahan Tuhan memberi kepada kami terus kekuatan untuk kami boleh melangkah dan meyakini, memiliki iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja, bahwa keselamatan, kekuatan, kasih setia hanya datang dari Tuhan saja. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh percaya bahwa Allah yang selalu menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan yang selalu menjamah kehidupan kami, dan Engkau Allah yang selalu memberkati setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.